Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di dalam renungan singkat dalam konten Indah Bersamamu ini. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa hidup ini adalah perjuangan ya Bapak Ibu Saudara. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita terus berjuang. Baik dalam segala hal yang harus kita kerjakan, itu adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah bagi kita untuk kita kerjakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita saat ini dan bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, selalu kita dengar ada nasihat yang berkata never give up, atau jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah apapun keadaannya dan bagaimanapun situasinya. Namun Bapak Ibu Saudara, tema Indah Bersamamu kali ini justru saya membuat kontradiksinya, yaitu ada saatnya kita menyerah dalam hidup ini. Apa yang dimaksudkan dengan ada saatnya kita menyerah? Nanti kita akan bahas sama-sama, tapi sebelumnya mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, pemilik hidup kami, pemegang hidup kami, penuntun hidup kami. Kami tahu dalam hidup ini satu yang kami tidak pernah boleh ketika kami menyerah kepada keadaan. Sebab keadaan apapun dalam hidup kami itu tidak menjadi masalah, karena Kau sanggup mengubah semuanya menjadi kebaikan bagi setiap kami. Namun Tuhan, biarlah kami hanya menyerah kepadamu, kepada keputusan-Mu, kepada apa yang Kau buat, apa yang Kau rencanakan atas hidup kami. Kami mau menyerah sepenuhnya hanya kepadamu. Karena kami tahu ketika kami menyerah, ketika kami angkat tangan, Kau pasti turun tangan. Dan ketika tangan kananmu yang perkasa itu turun atas setiap kami, maka Engkau menyelesaikan semuanya sempurna bagi setiap kami. Itu sebabnya dijauhkan dari setiap kami untuk mengandalkan kekuatan kami. Sebab kami tahu kekuatan kami tidak akan pernah cukup untuk menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Biarlah kami berserah sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan, karena kami tahu ketika kami berserah, Engkau pasti turun tangan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, sertai renungan singkat kami saat ini. Dan biarlah Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Yeremia 27 ayat yang kedua dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasangkanlah itu pada tengkukmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, tali pengikat dan gandar itu disuruh dipasang pada tengkuk kita. Satu kali saya pernah membaca tentang sebuah kejadian di mana Yos, seorang pemuda, terpaksa harus memukul tengkuk temannya hingga temannya itu pingsan. Mengapa ia melakukan itu kepada temannya sendiri? Ia terpaksa melakukan hal itu Bapak Ibu Saudara karena temannya ini terus meronta dan menyulitkan dia saat ia hendak menolong di dalam sebuah evakuasi di tengah-tengah laut. Ketika Yos memukul tengkuk temannya itu dan membuat dia menjadi tidak berdaya, barulah Yos dapat merangkul leher temannya itu dan berenang untuk membawanya ke tepi pantai. Bacaan kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca lagi kitab Yeremia tadi secara keseluruhan, secara mencenangkan, menceritakan bahwa ada saat kita untuk menyerah. Ada saat-saat di mana kita harus menyerah. Mengapa begitu mencengangkan pernyataan ini? Sebab bukankah selama ini kita selalu mendengar kata, bahkan setiap nasihat seperti yang saya katakan, untuk tidak pernah menyerah.
Namun sekali lagi, apa yang kita baca saat ini di dalam kitab Yeremia tadi, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca keseluruhannya, justru mengajak kita bahwa ada saatnya kita untuk menyerah. Mengapa menyerah? Untuk menaklukkan diri kepada orang yang mungkin bukan sahabat kita, bahkan merupakan musuh yang akan mengambil hak kita. Namun tentunya sepanjang hal itu dikehendaki Tuhan. Gandar kayu di tengkuk Yeremia adalah gambarannya. Yeremia diminta untuk memberitahu raja-raja tetangga bahwa seluruh negeri telah diserahkan ke tangan Nebukadnezar, Raja Babel. Dan mereka harus takluk kepadanya agar tidak mati oleh pedang, kelaparan, penyakit, dan sebagainya. Peringatan ini pun berlaku bagi Yehuda, yang saat itu diperintahkan oleh Raja Zedekia. Sungguh ini adalah sebuah perintah yang sangat sulit dan sangat tidak menyenangkan untuk dilakukan, terutama oleh bangsa yang tegar tengkuk. Begitu juga dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada saat di mana kita mengajukan banyak pertanyaan. Mengapa Tuhan menaruh kita di dalam posisi atau keadaan di mana kita sama sekali tidak berdaya? Mengapa Tuhan seakan melukai hati dan keinginan kita? Mengapa Tuhan seakan membiarkan kita begitu terpuruk dan tidak membiarkan kita bangkit? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, mari kita bersama belajar saat ini dari kisah yang tadi saya sampaikan tentang Yos yang mengevakuasi temannya di laut, bahwa ada saatnya ketidakberdayaan itu justru membantu proses di mana kita diselamatkan dari mara bahaya yang lebih besar lagi. Namun sayangnya, dalam lanjutan bacaan ini, kerajaan Yehuda justru tidak mau menyerah, hingga akhirnya berakhir dengan tragis di ujung pedang dan pembuangan di Babel. Saat ini, mungkin setiap kita sedang diizinkan Tuhan untuk berada dalam kesesakan dan ketidakberdayaan. Namun percayalah, keadaan ini Tuhan izinkan, bukan berarti Tuhan sedang tanpa daya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jika kita meyakini segala sesuatu tetap berada di dalam kendali dan kuasa Tuhan, maka kita juga harus selalu belajar untuk berserah dan menyerah kepada kehendak Tuhan tanpa takut dan ragu. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam saat dimana Dia meminta kita untuk menyerah. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Sekali lagi katakan, ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata
padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini satu yang kita tidak pernah boleh, yaitu menyerah kepada keadaan. Sebab kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala apa yang ada di hadapan kita saat ini. Namun satu yang kita harus, yaitu menyerah kepada Tuhan. Menyerah sepenuhnya kepada kehendak, menyerah sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Sebab tidak akan pernah sekalipun Dia merancangkan yang buruk atas hidup kita. Tidak pernah sekalipun Dia melakukan yang jahat atas hidup kita. Sekalipun hari ini kita belum bisa melihat apa yang sedang Dia kerjakan, tapi tetaplah percaya kepada Tuhan, bahwa apapun itu ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kelegaan, kebaikan bagi setiap kita. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku selamanya. Ku tahu Tuhan baik bagiku, tak berubah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Selamanya tak pernah berubah, kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Dia adalah Tuhan yang dapat kita andalkan di atas segala. Itu sebabnya andalkan Tuhan di atas segalanya. Engkau tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Ketika kita sedang tidak bisa memahami maksud-maksudnya, ketika kita sedang tidak bisa memahami jalan-jalannya, berserah saja sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi dalam hidup kita yang melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa sebab dan akibatnya. Itu sebabnya berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Bapa penguasa semesta,
Disinilah kami sekarang, Bapa. Kami berlutut di hadapan-Mu. Kami datang kepadamu dengan harapan dan kepercayaan kami bahwa Engkau dapat menolong kami mengalahkan masalah yang semakin besar ini. Sesuatu yang semakin gencar dalam hidup kami, sesuatu yang kehadirannya semakin mengancam, makin membuat kami gelisah, yaitu ketakutan kami. Kami takut kalau kami tidak memiliki sifat-sifat yang tak kami kehendaki. Takut akan masa depan, takut mengecewakan-Mu, dan sebagainya. Padahal kami tahu bahwa Engkau tidak pernah mengajari kami untuk hidup di dalam ketakutan. Sekalipun kami saat ini tengah berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun saat ini kami sedang menghadapi badai yang menggelora dalam hidup ini, namun tetap saja semua itu selalu mengganggu dan menakutkan bagi kami. Bapa, kami tahu Engkau sudah memanggil kami untuk mempercayai-Mu, bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi ada maksud dan tujuan-Mu. Tolong angkat ketakutan dari hati kami dan gantikan dengan kepercayaan dan keberanian untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan maksud dan tujuan-Mu bagi kami, dengan penyerahan sepenuhnya hanya kepadamu. Kami mau letakkan segala pengharapan kami hanya kepadamu, Tuhan. Kami mau meletakkan segala beban kami hanya di pundak-Mu yang kuat itu. Kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami di tangan-Mu. Kami mau melepaskan hak atas masa depan kami di dalam rencana-Mu, Bapa. Sebab kami yakin kami tidak akan pernah sekalipun Engkau rancangkan yang buruk bagi hari-hari depan kami. Itu sebabnya kami mau selalu mempercayai-Mu. Bahkan di saat kami sedang tidak punya alasan untuk percaya, kami tetap mau mempercayai-Mu selamanya. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.